Hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Lebih lanjut kita akan bahas dengan peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtya. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang. Hadir bersama kami di Kompas Siang. Mas Toto, Litbang Kompas kembali menghadirkan survei terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden. Ada 3 nama, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan juga Prabowo Subianto. Saat ini Prabowo Subianto tampak unggul dari hasil survei. Seperti apa survei yang telah dilakukan dan bagaimana hingga Ganjar Pranowo ini sempat ataupun mendapatkan posisi kedua dari Prabowo Subianto? Ini grafisnya ya? Ya. Jadi untuk survei yang paling baru, ada beberapa jenis pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan yang 10 jawaban, 5 jawaban, 3 jawaban, bahkan head to head. Tetapi dari beberapa model pertanyaan itu sebetulnya kisarannya masih seimbang. Kalau di dalam grafis ini misalnya kita lihat ini Prabowo 24,5, Ganjar 22,8. Ini pertanyaan yang terbuka. Jadi ada jawabannya, ada sekian belas jawaban. Jadi selain nama ini juga ada nama-nama lain yang jauh lebih kecil elektabilitasnya. Yang bisa kita lihat dari survei yang terbaru ini, angka ini sebetulnya persis seperti setahun yang lalu ketika 2022 ya. Ketika pada saat itu Ganjar Pranowo itu baru mulai merangkak naik. Jadi kita harus ingat bahwa tren garis elektabilitas dari Ganjar ini dia merangkak dari hampir 0. Jadi kalau dari catatan kami di Oktober 2019 elektabilitas Ganjar ini masih 2%, Mas. Masih 2%, pada waktu itu Anies Baswedan sudah sekitar 5%, kemudian Prabowo sudah 12%. Nah, elektabilitas dari Ganjar ini naik terus. 2019, lalu semasa COVID itu naik terus sampai pada Juni 2022. Jadi kira-kira setahun yang lalu angkanya persis semacam ini. Jadi yang kita dapat pada hari ini sebetulnya adalah setback ya, jadi kemunduran, di mana keunggulan yang sudah diperoleh Ganjar Pranowo pada hasil survei kami bulan Januari lalu, sekarang mundur lagi ke bulan Juni 2022 dengan posisi yang hampir sama semacam ini, hanya selisih 0, saja. Tapi apakah juga ada sebuah dinamika pada saat Piala Dunia U20 yang waktu itu juga menjadi statement terkait dengan Ganjar Pranowo, dan ini apakah juga menjadi bagian di mana penurunan dari elektabilitas Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto? Ya, memang titik pentingnya di situ. Jadi memang momentum yang menyebabkan elektabilitas Ganjar ini setback ke format setahun yang lalu itu sebetulnya adalah memang peristiwa batalnya Piala U20 ya, Piala Dunia Junior untuk sepak bola U20. Memang pada saat itu tidak hanya Ganjar, tapi juga partai pengusungnya juga, dalam hal ini PDIP juga pada waktu itu belum diusung ya. Itu juga turun, meskipun turunnya kalau dari berbagai lembaga survei yang lain itu sekitar 2-3%, sementara Ganjar Pranowo ini turunnya sekitar 7-8%. Nah, penurunan pada saat itu jauh lebih dalam dibandingkan angka ini, sehingga angka ini sebetulnya sudah merupakan recovery ya, sudah merupakan pemulihan dari situasi pada waktu U20, karena U20 kan kira-kira sebulan yang lalu. Jadi itu kan polemiknya sekitar minggu ketiga bulan April. Dan 21 April Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP. Betul. Menjelang hari raya Lebaran. Jadi kita bisa ukur bahwa mulai dari 21 April sampai hari ini 24 Mei ya kira-kira 1 bulan memang terjadi recover. Tapi recovernya itu belum cukup. Karena kalau kita mengacu pada hasil survei bulan Januari, jadi akhir Januari awal Februari yang kami lakukan, elektabilitas Ganjar Pranowo itu sudah jauh di atas Prabowo. Jauh itu artinya sudah lebih dari 2 kali margin error. Baik untuk pertanyaan terbuka, seperti ini pertanyaan terbuka, atau pertanyaan dengan 10 jawaban, 5 jawaban, sampai dengan head to head. Jadi sebetulnya sudah unggul jauh, tapi lalu mengalami setback akibat peristiwa itu. Tapi sebulan ini sudah kelihatan bahwa ada recovery. Sehingga yang bisa kita sampaikan dari
elektabilitas hari ini sebetulnya ini adalah sebuah situasi yang masih dinamis, tetapi memang lalu menjadi seimbang. Yang tadinya Ganjar unggul jauh, sekarang menjadi relatif seimbang dengan Prabowo. Karena ini pertanyaan terbuka, Mas. Kalau kita buka yang pertanyaan 10 jawaban, 10 nama, kemudian 5 nama, dia fluktuatif. Ada wilayah di mana Ganjar tetap unggul, selisih 2% dengan Prabowo. Lalu berikutnya bagaimana dengan survei elektabilitas terkait dengan Anies Baswedan dan melalui trennya juga tampaknya tergolong stagnan. Ya, untuk Anies Baswedan sebetulnya startnya sudah cukup baik. Karena Anies Baswedan ini kan sosok yang sudah dikenal ya sejak menjadi gubernur DKI. Jadi 2019 itu sebetulnya startnya sudah sebagai capres. Waktu itu kita tanyakan sebagai capres di Oktober 2019, itu sudah 5% lebih elektabilitasnya. Ganjar baru 2%, belum dikenal sama sekali. Kemudian naik terus, tetapi kalau kita runut dari perolehan pada hari ini, ternyata fluktuasinya ada di angka 13-14%. Dan pada kesempatan ini kembali lagi di angka 13%. 3 bulan lalu 13,1%, jadi naik 0,5. Tetapi kalau kita mundur ke Oktober 2022, dia turun karena dari 16 menjadi 13, lalu sekarang 13. Jadi kalau lihat trennya lebih jauh, memang elektabilitas Anies cenderung ada di level 13-14%. Untuk saat ini, menurut catatan dari Litbang Kompas sendiri, siapa yang memiliki potensi dan juga memiliki catatan terbaik untuk elektabilitas? Begini, sekarang ini posisi Ganjar dan posisi Prabowo sebetulnya seimbang, setara, atau sama kuat. Nah, karakternya beda. Ganjar ini karakter elektabilitas dia terus naik. Jadi mulai dari 2%, kemudian 5%, 7%, sampai dengan Januari lalu itu sudah sampai, kalau tidak salah, sekitar 27%. Jadi jauh sekali dengan Prabowo pada waktu itu 18%. Sehingga tren Ganjar ini sebetulnya tren yang jauh lebih positif ya. Dia hanya turun pada periode ini, pada periode bulan Mei ini. Baru sekali ini elektabilitas Ganjar itu turun. Memang kami tidak melakukan survei ketika U20 dan lembaga lain banyak yang merilis bahwa sebetulnya juga terjadi penurunan pada U20 kemarin. Tapi kalau dari survei kami, pada saat ini sebetulnya hanya satu kali ini saja elektabilitas Ganjar turun. Nah, itu satu pattern ya, satu pola dari elektabilitas Ganjar. Elektabilitasnya Prabowo pada sisi lain sebetulnya dia berangkat dari elektabilitas kapital sosial yang sudah cukup tinggi. Karena di 2019 startnya pun sudah 12%. Tetapi kenaikannya lalu menjadi lebih fluktuatif. Kalau kita lihat, tadi yang saya sampaikan, setahun yang lalu, bulan Juni 2022, elektabilitas Prabowo itu sudah sama dengan elektabilitas pada hari ini, 24,sekian%. Tetapi bulan Januari kemarin turun menjadi 18%. Jadi pola dari elektabilitas Prabowo, ini kita lihat, dia naik turun, cenderung lebih fluktuatif. Bulan Juni 2022, 25%, kemudian turun ke 17%, dan seterusnya, kembali naik. Sehingga kita bisa sampaikan di sini bahwa pada hari ini memang kedua kandidat ini sama kuat. Tetapi yang satu memang lebih fluktuatif, yang satu lebih stabil. Dalam arti garisnya dia lebih konsisten. Lalu bagaimana dengan Anies? Anies ini stagnan di angka 13-14%. Kalau kita lihat, dia memang sempat melejit pada waktu sesaat setelah diumumkan, kira-kira beberapa bulan yang lalu setelah dideklarasikan oleh Nasdem pada waktu melejit. Tetapi untuk kondisi saat ini memang kandidat yang bersaing ketat memang Prabowo dan Ganjar. Untuk melihat dari elektabilitas dari Prabowo Subianto yang cenderung mengalami kenaikan, apakah ada faktor momen tertentu, boleh kita katakan misalnya kedekatan dan juga momen kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, dan kita ketahui ini menjadi momen yang dimana menjadi sorotan juga dari publik. Seperti apa Mas Toto melihatnya? Kalau kita melihat pada komposisi ya, komposisi tren latar belakang partai-partai yang turun, kemudian juga capres yang turun, sepertinya terjadi migrasi memang. Terutama di pemilih-pemilih swing voter ya, pemilih-pemilih
yang tidak fanatik ya, tidak loyal ya, pemilih-pemilih yang dia masih wait and see, itu dia memang terjadi migrasi, tapi jumlahnya memang tidak terlalu besar. Penambahan elektabilitas Prabowo pada survei kami ini sekitar 6% lebih, sementara penurunan Ganjar di survei ini sekitar 2,5%. Jadi memang ada migrasi. Nah, migrasi itu tadi disebutkan juga memang karena faktor ada momentum Piala Dunia tadi, U20. Akan tetapi juga kita lihat situasi narasi politik yang terjadi saat ini ya, belakangan ini, di mana dukungan dari Presiden Jokowi itu memang cenderung dilihat publik itu terbelah dua. Dari mana melihatnya? Itu dari kebersamaan, dari pernyataan, dan juga dari deklarasi relawan. Jadi publik kan lalu melihat bahwa memang kedua calon ini dalam tanda petik direstui oleh Presiden Jokowi. Dan kita harus ingat pengaruh Presiden Jokowi itu sangat besar. Karena di dalam survei kami, kandidat yang disarankan oleh Presiden Jokowi itu akan diikuti oleh sekitar 15% responden, dan itu konsisten bersih. Jadi dari sekitar 5 kali survei kami, 5 kali 3 bulan kan berarti sekitar setahun lebih. Itu angkanya di 15-16%. Jadi ada 15% responden atau 15% pemilih yang dia akan memilih sesuai arahan calon kandidat yang disarankan oleh Jokowi. Yang pilih-pilih itu lebih besar lagi, jauh lebih besar. Sekitar 45-50%. Sementara yang tidak akan mengikuti saran dari Presiden Jokowi itu 30-an%, dan itu konsisten. Sekitar sepertiga responden tidak akan mengikuti. Artinya apa? 15% itu kan besar sekali, Mas. Ya. Karena elektabilitasnya Anies saja tidak sampai 15%. Jadi di situ kita bisa lihat apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu akan punya dampak baik kepada Prabowo maupun kepada Ganjar Pranowo dalam hari ini. Ya. Dan juga yang menjadi menarik ada survei terkait dengan simulasi nih, Mas. Ada simulasi terkait dengan 3 bakal calon. Ya. Nah, artinya di sini seperti apa? Karena angka tidak ada yang sampai 50% dan juga nanti ada simulasi head to head yang juga dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Seperti apa, Mas Toto bisa menyampaikan? Jadi tadi kita sampaikan memang simulasi kita lakukan. Jadi kalau ketika pertanyaannya dibuka, artinya jawabannya bisa siapa saja, itu seperti yang tadi kita lihat ya. Angkanya 24% untuk Prabowo, 22% untuk Ganjar, dan seterusnya. Ketika itu simulasi 10 nama, itu dia berbeda. Jadi 10 nama, 5 nama, 3 nama itu berbeda. Ketika 2 nama, nah ini kembali dia lebih mendekat. Keunggulan memang ada di Prabowo, selisih 1,3% dengan Ganjar Pranowo. Tapi 1,3% itu sebetulnya pertama masih masuk margin error. Yang kedua dia tidak konsisten dengan simulasi 5 nama dan 10 nama. Sehingga kita bisa simpulkan sebetulnya di sini sama kuat di antara kedua kandidat ini. Sehingga kita jangan terjebak di dalam nominal, tetapi kita lihat seluruh pola, dan seluruh pola menunjukkan bahwa sekarang ini posisi kekuatan kapital sosial dari Ganjar itu memang lalu menjadi dalam tanda petik sama kuat dengan Prabowo. Yang tadinya dia sudah jauh meninggalkan, lalu sekarang karena ada peristiwa di bulan yang lalu sekarang menjadi sama kuat. Nah sekarang tinggal bagaimana nih kedua calon atau juga bahkan Anies Baswedan ini sama-sama mengambil keuntungan dari situasi ini. Karena kalau kita lihat publik atau responden yang belum menentukan pilihan, sekarang itu ada di kisaran sekitar 24,5%. Anggapnya 25%. Angka itu setara dengan angkanya Prabowo Subianto. Jadi angka 25% ini meskipun relatif sama ya dengan survei-survei yang sebelumnya tentang capres, tetapi ini cenderung menguat, cenderung meningkat. Apalagi kalau kita misalnya kami juga punya pertanyaan yang lain yang menanyakan soal latar belakang. Latar belakang dari calon presiden. Secara umum biasanya yang unggul itu 2, Mas. Yang satu latar belakang militer, satu kepala daerah. Sementara yang latar belakang birokrat, latar belakang pemimpin agama, latar belakang tokoh masyarakat, dan lain-lain itu biasanya dia rendah. Tetapi ada kecenderungan
di 2 survei terakhir, latar belakang kepala daerah baik militer maupun kepala daerah itu cenderung turun. Ya. Sementara latar belakang tokoh-tokoh yang lain itu agak sedikit naik. Dan yang lebih naik adalah responden yang menyatakan tidak tahu. Artinya apa? Problem politik atau komunikasi politik akhir-akhir ini, di mana lalu publik juga menjadi gamang sebetulnya siapa yang mau dipilih, itu juga terasa. Sehingga lebih banyak sekarang ini publik yang wait and see, siapa ini calon yang mau dipilih. Apakah yang berlatar belakang militer atau latar belakang kepala daerah. Apakah yang berlatar belakang agama atau berlatar belakang sekuler ini. Lalu sekarang ini menjadi cenderung meningkat. Nah, di situ swing voter yang masih bisa diyakinkan oleh para kandidat ini untuk menambah elektabilitas. Dan terakhir Mas Toto, ini terkait sama tidak ada bakal calon presiden memenuhi kuota suara hingga 50% dan artinya ada head to head yang juga disampaikan oleh survei Litbang Kompas. Seperti apa Mas Toto melihat bila putaran kedua itu nanti terjadi di Pilpres 2024? Ya kalau situasinya seperti saat ini yang kita lihat adalah memang belum ada kandidat yang akan unggul secara meyakinkan. Ya. Karena belum lagi faktor baca cawapres nanti ya. Angka ini harus dipasangkan dengan margin of error. Oke. Margin of error-nya 2,83. Itu tadi selisihnya kalau di head to head pun hanya 1,3. Dia selisih 1 margin error pun masih meragukan. Padahal kalau aman minimal 2 kali margin of error. Jadi sekitar 5, sekian persen. Baik. Jadi situasi yang ada sekarang memang situasi yang masih sama kuat di mana satu calon dia cenderung fluktuatif. Ya. Yang satu calon dia sebetulnya konsisten tetapi lalu mengalami sebuah bumping proses. Nah, disitulah kita nanti melihat bagaimana masing-masing kandidat ini ya menaikkan elektabilitasnya dengan seninya masing-masing, ya. Dengan keterampilannya dalam berkomunikasi dan seterusnya. Belum juga nanti ada faktor di mana pendampingnya bakal calon wakil presiden. Ada kontribusi bagaimana terkait dengan elektabilitas. Baik, terima kasih atas waktunya peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaningtyas telah bersama kami di Kompas Siang. Ya saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dengan peneliti senior Litbang Kompas terkait dengan hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Mas Toto, kita akan kembali melihat bagaimana head to head bila terjadi kemungkinan putaran kedua di Pilpres 2024. Boleh kita tampilkan di sini bagaimana head to head antara bakal calon presiden baik Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo dan juga kita lihat di sini seperti apa Litbang Kompas melihat survei ini dan apa saja analisis dari Mas Toto? Ya, ini menggambarkan bagaimana situasi sekarang ini Ganjar Pranowo yang tadinya sudah unggul jauh bulan Januari lalu, kalau di head to head begini selisihnya sudah di atas 5,5% dibandingkan dengan Prabowo. Tapi sekarang turun sehingga lalu menjadi relatif sama ya. Memang unggul secara nominal memang unggul Prabowo, tetapi kalau kita hitung ini hanya 1, sekian persen selisihnya. Nah, ini yang mau kita sampaikan adalah bahwa situasi selisih angka semacam ini masih harus memperhitungkan margin of error. 3%. 2,83 persisnya. Nah, kemudian kita juga harus memperhitungkan bahwa di dalam simulasi 3 nama, itu perimbangannya berbeda. Di dalam 3 nama, kemudian di dalam 5 nama dan 10 nama berbeda. Di mana Ganjar Pranowo masih relatif lebih unggul dengan nominal yang tipis juga. Jadi relatif semacam ini tapi terbalik. Artinya apa? Memang pada saat ini cenderung lebih kuat Prabowo karena juga kita mengingat bagaimana situasi partainya. Jadi Partai Gerindra ini pada bulan ini kalau kita ukur itu elektabilitasnya naik paling tinggi dibandingkan partai-partai yang lain. Jadi kenaikannya itu 4,3% kemarin kita bahas di sini juga. Dan ini tampaknya juga saling memberikan efek ekor jas ya. Jadi Prabowo juga diperkuat oleh Gerindra dan sebaliknya. Nah, kita sekarang bisa melihat bahwa inilah dampak dari bagaimana endorsement yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika kedua-duanya juga diajak jalan ke tengah sawah
Ya, di Kebumen. Kemudian juga sama-sama Hutan mangrove ya. didampingi ya. Dan hasilnya ya publik sekarang melihat bahwa kedua capres ini adalah capres yang dalam tanda petik direstui. Sehingga ya situasinya menjadi semacam ini. Nah, apakah ini akan berubah ke depannya? Kita harus melihat situasi tren di belakang yang lalu. Bagaimana elektabilitas Prabowo itu cenderung lebih fluktuatif, sementara elektabilitas Ganjar itu memang merambat lebih tidak terlalu terjal, tetapi dia lebih konsisten. Nah, apakah ini mampu saling mengungguli dalam hal ini? Apakah misalnya ya setelah peristiwa ini, apakah Ganjar mampu kembali mengembalikan sedikit demi sedikit elektabilitas yang kemarin hilang? Harusnya kan angkanya lebih tinggi dari ini. Dan juga apakah misalnya dalam hal ini Prabowo juga mampu memanfaatkan situasi yang sekarang sedang baik untuk tidak turun lagi. Karena fluktuatif dari elektabilitas Prabowo ini jauh lebih besar dibandingkan Ganjar. Oke. Dan berikutnya kita juga akan lihat bagaimana head to head Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Nah, seperti apa Mas Toto? Nah, ini Anies Baswedan ini memang di head to head dengan Ganjar maupun dengan Prabowo ini memang selalu kalah ya. Karena kalau kita lihat tampaknya di sini ada akumulasi suara. Jadi ketika di head to head yang tadinya memilih Ganjar dia pindah memilih Prabowo. Selain juga pasti ada yang memilih ke tidak tahu dan golput dan seterusnya. Ya. Sementara perpindahan ke Anies tampaknya relatif lebih kecil. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa memang pada posisi semacam ini memang tidak sama seperti Ganjar dan Prabowo, tetapi ini sudah menggambarkan sebuah situasi di mana dalam tanda petik ini menggambarkan keterbelahan dan juga modal sosial di masyarakat. Sekarang ini memang 60-40 semacam ini. Ya, juga menarik seperti Mas Toto sampaikan adanya perpindahan atau lari dari suara misalnya pada putaran kedua nantinya misalnya akan terjadi dari suara pemilih Ganjar dari pemilih dari Anies Baswedan menuju ke Prabowo Subianto. Seperti apa pergeseran persentase terkait dengan pemilih yang juga merupakan ceruk baik dari Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto? Ini memang agak sedikit berbeda. Jadi kalau kita lihat di dalam angka, ini memang ternyata pemilihnya justru lari meninggalkan Anies Baswedan dalam tanda petik ya. Tetapi sebetulnya misalnya kita mengandaikan pemilih Prabowo itu kalau kita lihat di dalam survei-survei tingkat kepuasan, terutama triwulan terakhir, itu separuh daripada tingkat kepuasan dari pemilih Jokowi. Yang mau saya bilang adalah sebetulnya tingkat resistensi dari pemilih Prabowo itu sebetulnya sekarang ini sedang tinggi karena hanya separuh dari tingkat akseptabilitas kepuasan publik dari pemilih Jokowi. Artinya yang saya mau bilang bahwa keterbelahan itu sekarang agak cenderung menguat. Nah, situasi itu sebetulnya ketika di head to head, kalau misalnya salah satu kalah di putaran pertama, harusnya dia mengumpul pada musuh. Jadi gini, musuh adalah kawannya kan begitu. Ya. Jadi harusnya dia mengumpul pada sisi Anies misalnya, tapi itu tidak terjadi. Jadi harusnya misalnya ya pemilih Prabowo dia kan resisten dengan pemerintah. Harusnya dia mengumpul pada Anies lalu menjadi seimbang dengan Ganjar, tapi itu tidak terjadi. Jadi di sini kita melihat bahwa ada aspek lain, ada sisi lain. Ternyata kemungkinan besar bukan soal sosok, tetapi adalah soal politik, soal ideologi. Nah, soal ideologi itu akan bisa kita telah kalau kita melihat susunan banyak hal ya, identitas sosial, demografi, dan juga narasi yang sekarang berkembang. Kita harus ingat sekarang komposisi milenial itu mengarah ke 50% lebih. Kami pernah hitung, kita perkirakan sekitar 54%
di pemilu 2024. Taruhlah sekarang ada di 50%. Nah, pemilih-pemilih muda ini karakteristiknya mungkin tidak terlalu sama dengan pemilih-pemilih senior, di mana dia pertama terpaku pada sosok misalnya, kemudian punya ideologi yang lebih ketat gitu. Pemilih muda mungkin pengen menghendaki sesuatu yang lebih pragmatis, yang lebih praktikal. Isu-isu yang terkait dengan lapangan kerja, isu-isu yang terkait dengan ekonomi, di mana itu menjadi masa depan dari kelompok ini. Tapi kita juga harus lebih teliti, 50% dari pemilih ini juga tidak semuanya muda-muda amat. Paling 15-an% yang merupakan pemilih muda dan pemilih mula, kemudian ada 20-an% yang merupakan pemilih taruhlah usia 23 sampai 35. Lalu yang 35 sampai dengan 44 misalnya itu merupakan pemilih milenial tua gitu. Di mana ini semua masuk dalam kategori 50% tadi, 50 sampai dengan 54%. Nah, kemungkinan besar itulah yang menyebabkan ketika salah satu calon itu tidak maju, ternyata tidak begitu saja dia berpindah pada sosok lawannya. Ya. Harusnya misalnya pemilih Prabowo itu resisten terhadap Jokowi, harusnya dia tidak masuk ke Ganjar dong, harusnya masuk ke Anies. Ternyata tidak. Oke. Ada hal-hal yang lain yang lebih intrinsik yang mempengaruhi pilihan mereka. Oke, Mas Toto singkat saja, ini terkait tentu masih ada waktu 9 bulan lagi, faktor bakal calon presiden. Seperti apa Mas Toto melihatnya nanti bila pasangan pendamping dari bakal calon presiden ini sudah dideklarasikan? Calon wakil presiden ini ada yang unik. Jadi yang sekarang menguat di dalam survei kami yang terakhir ini adalah Sandiaga Uno. Nama Sandiaga Uno ini di survei kami yang terakhir ini angkanya sekitar 14% untuk sebagai calon wakil presiden. Nah, uniknya adalah tadinya Sandi ini juga menjadi calon presiden dan angkanya cukup tinggi. Tetapi sekarang sejak Sandi menyatakan keluar ya dari partai Gerindra, dia turun drastis sebagai capres. Tetapi sebagai cawapres justru dia sekarang tetap paling kuat, paling tinggi. Sandi Uno, kemudian ada nama Ridwan Kamil. Sebetulnya nama-nama capres itu dia terkunci di 4-5 nama kepala daerah juga. Ada nama Sandi Uno, Ridwan Kamil, kemudian AHY. Apa itu namanya Prabowo, Ganjar, kemudian AHY. Ya. Sebetulnya namanya hanya ada di wilayah itu saja. Dan Sandi Uno memang tampaknya selalu dalam survei-survei kami juga selalu leading sebagai calon wakil presiden. Baik, terima kasih atas waktunya. Peneliti senior Litbang Kompas, Toto Surnaditya, telah bersama kami di Kompas Siang. Terima kasih Mas Toto, sehat selalu.